Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novira Damayanti dengan NIC JP093. Di sini saya sekaligus perwakilan dari kelompok 4 yang dimana akan menjelaskan tentang simulasi skenario modul manufaktur, dan nantinya dalam simulasi ini saya tidak sendiri namun ditemani juga oleh teman-teman anggota kelompok saya, diantaranya ada Ahmad Asep dengan CP027, lalu ada Tuti dengan CP113, ada Kyuni dengan CP096, dan yang terakhir ada Wika dengan CP116. Lalu langsung saja, di sini terdapat table of content atau semacam daftar isi yang berisikan untuk poin pertama ada overview, di mana pada overview ini akan dijelaskan tentang komponen profile dari skenario yang didapat oleh kelompok kami. Lalu untuk yang berikutnya ada role IT staff 1, di mana berisikan job desk, yang dimana job desk tersebut pengertian dari pekerjaan IT staff 1 dan juga simulasinya. Lalu untuk berikutnya ada IT staff 2, lalu ada administrator, yang kelima ada supervisor 1, dan yang terakhir ada supervisor 2, di mana pada poin ke-3 sampai ke-6 juga akan dijelaskan tentang job desk dan simulation dari peran-peran tersebut. Nah, lalu di sini langsung saja pada poin pertama yaitu overview. Di sini terdapat company profile dari PT Ametis, di mana PT Ametis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furniture perkantoran seperti meja, lemari, hingga lampu perkantoran. Lalu di sini juga dituliskan detail dari company profile PT Ametis, terdapat alamat dari PT Ametis, nomor telepon, alamat email, dan alamat website, dan juga dituliskan pula nomor akun dari Bank PT Ametis. Nah, berikut ini merupakan skenario yang didapat oleh kelompok kami, yang dimana saya akan menjelaskannya sedikit. Untuk PT Ametis sendiri mendapat orderan sebanyak 2 unit pada produk FG966 table. Kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work center. Namun pada kondisi di lapangan, pada produk WIP tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan buat panel, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Lalu diperlukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse. Nah, pada manufacturing order terdapat perubahan komponen produk, yaitu tabletop menjadi wear layer. Namun pada pertengahan proses produk table terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produk masih dapat digunakan, sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali. Yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Nah, lalu berikutnya terdapat peranan dari IC staff yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana IT staff merupakan seseorang yang perannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang IT maupun komputer. Lalu pada tugas IT staff kali ini, tugasnya merupakan melakukan pembuatan user baru dan juga mengatur hak akses untuk user baru tersebut. Namun pada modul manufaktur terdapat tugas tambahan seperti membuat bill of material baru. Nah, di sini langsung saja untuk langkah yang pertama dalam pembuatan user baru, saya membuat list usernya terlebih dahulu dalam bentuk tabel, di mana tabel tersebut berupa dokumen berformat Excel yang nantinya akan diimport langsung pada database Odoo yang sudah ada. Lalu berikutnya juga saya membuat security matrix yang dimana memetakan user-user baru sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, di sini langsung saja kita ke simulasi dari pembuatan user baru. Baik, langsung saja pada simulasi untuk pembuatan user baru dengan cara melakukan import data dengan dokumen berformat Excel. Di sini saya sebelumnya sudah melakukan login pada database Odoo SOD, di mana database-nya adalah O16 MSIB 4 PJJ Skenario.
Lalu di sini untuk membuat user langsung saja kita klik icon home menu dan menuju pada menu settings. Lalu di sini langsung klik manage user. Lalu klik tab favorites, lalu klik import records. Nah, di sini langsung saja klik upload file dan pilih file yang berisikan user-user baru tadi yang sudah dibuat. Nah, jika sudah tampil seperti ini, detail dari file user berformat Excel tadi, detail seperti terdapat nama kolom, lalu ada isi dari kolom tersebut. Di sini kita dapat langsung saja melakukan tes untuk melihat apakah file tersebut terdapat error atau tidak. Nah, apabila terdapat tulisan everything is valid, maka file tersebut tidak error dan kita langsung saja bisa klik import untuk melakukan import user baru. Nah, 5 record successfully import. Lalu di langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan setting user dan hak aksesnya. Di sini langsung saja klik untuk user-usernya tadi. Ini adalah 5 user baru yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya ambil contoh untuk user Asep. Nah, di mana Asep dengan peran supervisor 1 untuk role aksesnya yaitu sebagai administrator pada modul inventory dan modul manufaktur. Lalu untuk modul-modul lain dapat langsung saja dikosongi seperti modul sales, accounting, dan lain-lain yang tidak perlu. Lalu untuk manufaktur sebagai admin, untuk project juga dikosongi. Untuk website dikosongi juga. Nah, apabila sudah semua, maka di sini bisa langsung saja untuk memberikan password pada user Asep dengan klik action. Lalu kita di sini klik change password. Lalu klik new password. Untuk user Asep adalah passwordnya berarti passwordnya D. Sini langsung saja kita klik change password. Nah, lalu untuk user Asep di sini statusnya masih never connected, di mana belum pernah melakukan login sama sekali. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan koneksi terhadap user Asep, yang dimana melalui tabel atau maksud saya website incognito Google Chrome. Untuk memastikan apakah user Asep dapat diakses atau tidak sebagai supervisor 1. Sini langsung saja isikan emailnya lalu password. Nah, untuk user Asep sudah berhasil untuk login, maka di sini nantinya status berubah menjadi confirmed. Kita refresh kembali. Nah, untuk user Asep sudah terkonfirmasi. Lalu ini adalah contoh dari pengaturan hak akses. Di sini langsung saja saya melakukan pembuatan dari bill of material baru untuk produk table sesuai dengan skenario yang kelompok kami dapat. Di sini langsung saja klik home menu, lalu klik modul manufaktur, lalu langsung klik pada menu products, pilih yang submenu bill of material. Nah, lalu di sini saya buat baru untuk BOM-nya. Di sini langsung saja kita salin nama produknya FG table 04. Lalu untuk kolom berikutnya
yaitu kolom reference. Lalu untuk TY-nya adalah 1 quantity. Kemudian kita isi untuk BOM type-nya production. Kemudian untuk komponennya sendiri langsung saja kita kopas. Kita klik new. Kita klik save and close. Kemudian selanjutnya ada komponen berikutnya. Untuk kuantitinya sendiri, untuk tabletop dan table leg itu adalah 1. Lalu untuk komponen bolt dan screw itu kuantitinya adalah 4. Lalu untuk produk ULM-nya, unit of measure, kita menggunakan unit semua. Nah, jika sudah, di sini langsung saja klik save secara manual. Nah, di sini BOM-nya baru terbuat furniture 00 dengan reference furniture 001 FG 966 table strip 04. Mungkin itu adalah penjelasan dari role IT dan tugasnya. Dan selanjutnya untuk staff IT 2 dan peran-peran lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cemi Mas Dica dengan NIC 096 berperan sebagai IT staff 2 yang memiliki tugas untuk create workstation dan juga create operation. Oke, langsung saja di sini bisa dilihat terdapat tabel workstation yang nantinya akan kita masukkan di Odoo sesuai dengan skenario dari kelompok 4. Kemudian di sini terdapat tabel operation sama yang akan dimasukkan ke dalam Odoo sesuai dengan skenario dari kelompok 4. Nah, langsung saja kita login Odoo menggunakan akun yang sudah dibuat oleh staff IT 1. Kemudian di sini kita klik di main menunya manufacturing, langsung saja ke modul manufacturing. Dari modul manufacturing kita langsung saja ke configuration, lalu langsung ke work center. Langsung saja ke work center, kita klik work center. Nah, lalu di sini kita akan membuat work center sesuai dengan skenario yang terdapat pada tabel tadi. Langsung saja kita klik new, lalu di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel. Kita ke tabel workstation. Lalu di sini kita yang pertama copy kode, masukkan kodenya. Oke, langsung saja kita paste kodenya WC01. Lalu kita ke work center name. Nah, di sini work center name-nya yaitu cutting. Langsung saja kita ke Odoo, lalu kita masukkan work center name-nya. Kemudian kita masukkan lagi
seperti ada time work hours-nya, working hours-nya yaitu 40 menit. Standarnya 40 jam per week. Langsung saja kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan time efisiensinya yaitu 100. Terus kita masukkan kapasitinya, tadi kapasitasnya itu 2. Bisa dilihat pada tabel kapasitasnya itu 2. Kemudian UII targetnya yaitu 100. Kemudian kita akan masukkan cost per hours. Kita lihat di sini cost per hours-nya yaitu 12 per hour-nya. Kemudian kita akan masukkan setup time sama clean up time-nya, yaitu setup time-nya 30 dan clean up time-nya 20. Langsung saja kita masukkan. Setup time jadi 30 menit, terus clean up time-nya jadi 20 menit. Oke, nah jika sudah terisi seperti ini, silahkan cek sesuai dengan skenario tadi. Jika sudah tepat, langsung saja bisa di save kembali. Tapi di sini saya merubah work center name-nya menjadi cutting 4 karena sesuai dengan nama kelompok saya agar lebih mudah ditemukan. Di cutting 4 kita tulis lalu kita save kembali. Oke. Nah, untuk mengecek apakah work center-nya telah berhasil kita buat, kita bisa ke configuration nanti. Nah, lalu kita ke configuration, ke work center. Di sini bisa kita cari cutting 4. Nah, bisa dilihat di sini cutting 4 sudah berhasil kita buat, sudah terdapat di dashboard-nya work centers. Dari manufacturing terdapat nama cutting 4 dan juga kodenya. Nah, kita lanjut membuat produk dari workstation yang kedua, yaitu dengan kode WC02. Saja kita copy, lalu kita create new. Nah, kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Langsung saja kita paste kode yang tadi telah kita copy. Kemudian work center name-nya di sini assembly dan drill station, langsung saja kita paste yang telah kita copy di sini. Saya rubah jadi assembly dan drill station 4 seperti cutting tadi. Kemudian kita ubah working hours-nya jadi standar 40 hours per week. Kemudian time efficiency-nya 100. Capacity-nya kita lihat di sini itu 2. Kita masukkan saja 2. Kemudian OII targetnya jadi 80. Kemudian cost per hours-nya 20. Nah, lalu kita akan masukkan setup time atau time before prod yaitu 20. Dan clean up time-nya yaitu 15. Oke. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, langsung dicek lagi apakah sudah tepat sesuai dengan tabel. Langsung saja kita save jika sesuai dengan data. Oke. Nah, kita lanjut untuk mengecek apakah telah berhasil kita buat work center-nya. Kita cari lagi di dashboard-nya work center. Oke, jika sudah terdapat di dashboard-nya work center seperti ini yang kita buat tadi, berarti sudah berhasil kita masukkan.
Oke, selanjutnya kita langsung saja lanjut ke produk berikutnya. Kita copy kode, lalu kita klik new. Lalu di sini kita langsung saja paste kodenya, yaitu WC03. Kemudian kita masukkan work center name-nya, furnace. Kemudian working hours-nya yaitu standar 40 hours per week. Di sini furnace kita rubah menjadi furnace 4 agar sama dengan cutting dan juga assembly and drilling station tadi. Time efficiency-nya 100, kapasitinya di sini kita rubah sesuaikan dengan data yaitu 2, kemudian OEE targetnya 80. Hours-nya kita rubah menjadi 10. Hours 10, oke. Kemudian setup time yaitu 30 dan clean up time-nya 10. Langsung kita rubah sesuai dengan data yang ada pada tabel. Nah, jika sudah selesai, langsung saja kita save manually seperti tadi. Jika sudah sesuai dengan data, langsung kita save manually. Oke, nah untuk mengeceknya kembali apakah kita sudah berhasil membuat workstation work center ini, langsung saja kita ke work centers. Kemudian kita lihat, kita cari. Jika sudah berhasil, akan tadi terdapat seperti tadi. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu membuat operation. Untuk membuat operation sendiri terdapat dua cara. Yang pertama bisa ke product, lalu bill of material. Nah, langsung saja kita cari bill of material yang telah dibuat oleh IT staff 1 tadi. Ini bill material kelompok saya yaitu FG9669 table dengan komponennya ini yang telah dibuat oleh IT staff 1 kelompok saya. Nah, kemudian untuk membuat operationnya kita bisa klik operation lalu add line. Nah, bisa diisi sendiri operation, work center, apply on variance. Tapi terdapat dua cara untuk membuatnya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang kedua saja, yaitu dengan ke configuration lalu ke operation, lalu kita klik new. Nah, kita masukkan operationnya sesuai dengan tabel yang ada. Kita ke tabelnya. Oke, di sini operationnya cutting. Langsung saja kita klik. Kemudian kita paste. Nah, bill of materialnya kita masukkan sesuai dengan bill of material yang telah dibuat oleh IT staff 1 sebelumnya. Ini kita cari. Nah, ini bill of material yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian work centernya di sini masukkan, di sini cutting. Kita paste. Oke, jika sudah dimasukkan semua seperti ini cutting operationnya saya rubah namanya menjadi cutting 4. Kemudian work centernya juga di sini saya rubah menjadi cutting 4 biar sama. Oke, nah jika sudah di sini expect durationnya 1, jadi telah kita rubah 1, kita rubah ini, nah 1 menit. Oke. Nah jika sudah selesai, langsung saja kita bisa save manually. Sudah berhasil kita save. Untuk mengeceknya kita ke configuration lalu ke operation, kemudian kita ke products, ke bill of materials. Nah, kita buka bill of material yang telah dibuat oleh IT staff 1. Oke, sudah kita buka. Jika sudah kita temukan bill of materialnya, nah bisa dilihat di sini operationnya sudah berhasil kita
buat, itu terdapat cutting 4, work centernya cutting 4, terus durationnya 1. Ya, berarti configurationnya sudah berhasil kita buat. Di sini kita buat lagi operationnya. Ini cara yang tadi, yang sebelumnya jika mau pakai cara yang pertama, tapi kita tetap pakai cara yang kedua. Kita ke operation lagi untuk melanjutkan membuat operation. Lalu kita cari manual, kita copy lagi operation nama dari produknya. Kita masukkan nama operationnya. Kemudian kita masukkan bill of material kelompok kita. Centernya kita masukkan lagi, kita copy, nah expect durationnya di sini 2, kita masukkan 2 menit. Oke, jika sudah selesai kita langsung saja, jika sudah selesai save kembali. Nah, kita lihat, cara melihatnya seperti tadi, apakah sudah berhasil kita buat atau belum. Kita ke bill of material kelompok kita, kelompok yang telah. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini manual accidentally-nya berhasil dimasukkan, berarti berhasil dibuat. Langsung saja kita lanjut ke operation yang ketiga. Tuh, kita masukkan nama dari operationnya, kita copy, kita paste di sini. Terus kita masukkan bill of material kelompok kita, itu material kelompok 4. Lalu saya akan memasukkan work centernya, itu varnish di sini. Nah, kemudian expect durationnya di sini kita masukkan, itu 3. Nah, kita save manually lagi. Berhasil. Kita ke configuration, lalu ke operation, lalu ke bill of material untuk melihat apakah sudah berhasil. Nah, 3 produk dari operation sudah berhasil kita masukkan. Nah, tampilannya seperti ini. Melihat apakah produk sudah berhasil terdapat di dashboardnya dari operation, yaitu configuration. Kita klik lalu ke operation. Nah, di sini terdapat produk yang telah kita buat tadi, yaitu cutting 4, manual assembly 4, finish 4. Nah, sekian tugas dari saya. Akan kita lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya Tuti dengan nomor CP113 akan melanjutkan sebagai admin produksi. Yang dimana admin produksi ini memiliki job desk untuk mengedit XP work ordernya, kemudian ada create production requisition-nya, kemudian yang ketiga ada create manufacturing order and work order, dan yang terakhir itu ada create unbuilt ordernya. Dan di sini admin produksi juga bertanggung jawab dalam mengolah data mulai dari masih jadi bahan baru hingga dikonsumsi oleh customer. Seorang admin produksi juga bertanggung jawab dalam mengawasi bagian operator produksi. Nah, oke, di sini kita punya skenarionya yang dimana PT Amatis ini mendapat orderan sebanyak 2 unit pada produk FG finishing good atau 96 table ya, kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work center. Nah, tetapi kondisi di lapangannya ini pada produk WIP 8522 atau tabletop ini tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel. Nah, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain, asumsinya sudah di stock. Nah, selanjutnya kita itu diperlukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse. Dan di sini untuk operation tab-nya itu kita menggunakan internal transfer, kemudian untuk source location-nya adalah WH stock, kemudian destination location-nya adalah WH pre-production.
Nah, oke, kita bisa langsung lanjut terlebih dahulu untuk melakukan proses pencatatan terlebih dahulu sebelum kita nantinya akan ke proses selanjutnya, yaitu terdapat perubahan yang dimana nanti ada perubahan komponen produk, yaitu sebelumnya adalah WIP 8522 tabletop itu menjadi wear layer. Dan nantinya untuk proses yang ketiga ini terjadi karena memang di pertengahan prosesnya itu dari produk 9666 table ini tuh terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan. Nah, sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Oke, kita langsung ke udunya aja untuk melakukan proses pencatatan permintaan production requisition. Oke, di sini saya sudah login akun Odonya sebagai admin produksi, dan di sini saya akan membuat dokumen transfer. Nah, yang pertama-tama itu kita ke modul inventory, kemudian kita ke operation, kemudian submenu yang transfer. Nah, setelah itu kita akan buat dokumen transfer yang baru dengan cara kita mengklik new di sini. Nah, kemudian kita isi kontaknya juga, oke. Kemudian operation type-nya kita isi yaitu sesuai dengan skenario, yaitu internal transfer. Kemudian source location-nya adalah WH pre-production stock. Kemudian destination-nya itu kita search dulu, yaitu WH pre-production. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan produk-produknya. Nah, oke, sesuai dengan skenario karena memang di sini itu pada kondisi saat di lapangan memang untuk produk WIP 8522 yaitu tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel. Nah, sedangkan untuk membuat produk table ini kita harus membutuhkan 4 komponen. Nah, sedangkan salah satu komponennya yaitu komponen utama yang pertama itu adalah tabletopnya ini tidak bisa diproduksi. Namun 3 komponen lainnya bisa diproduksi. Nah, sehingga di sini kita akan memasukkan 3 komponen terlebih dahulu yaitu table leg, bolt, dan juga screw. Oke, di sini kita masukkan table leg. Nah, selanjutnya kita akan masukkan yang bolt. Oke, dengan demand-nya itu adalah 4. Kemudian kita masukkan screw-nya. Oke, untuk screw-nya juga kita masukkan 4 demand-nya. Nah, oke, jika sudah selesai kita bisa klik mark as to do. Nah, oke, jika statusnya di sini sudah ready, oke. Nah, kita bisa di sini ada set quantity-nya dulu. Oke, kita bisa klik validate aja ya. Oke, kita bisa klik apply di sini. Nah, oke, maka di sini sudah selesai. Nah, maka selanjutnya kita akan beralih ke proses selanjutnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, oke, untuk proses selanjutnya itu adalah pada manufacturing order terdapat perubahan komponen produk yaitu sebelumnya adalah WIP 8522 tabletop menjadi wear layer. Dan untuk mengubahnya, langkah pertama, nah kita akan masuk ke menu manufacturing, nah kemudian kita ke operation, kemudian ke manufacturing orders. Nah, oke, jika sudah, di sini kita akan membuat manufacturing order yang baru dengan cara klik new. Oke, lalu kita di sini masukkan nama produk kita yang tadi yaitu adalah table 04 table. Nah, nih. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita akan mengubah ya, teman-teman. Nah, di sini kan udah ada produknya udah dibuat oleh staff IT ya sebelumnya. Nah, di sini karena tabletopnya itu kita akan ganti produknya menjadi wear layer. Nah, oke, kita ubah terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita akan ubah wear layernya. Nah, oke. Nah, jika sudah kita ubah di sini untuk wear layernya, nah kita bisa klik confirm. Nah, oke, di sini kita sudah mengklik confirm. Nah, maka di sini akan berubah ya, teman-teman. Komponennya yang tadinya adalah tabletop menjadi wear layer. Nah, selanjutnya untuk membuat proses pesanan atau work orders. Nah, di sini nih kita ke work orders terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita sudah ada expect duration ya dan real durationnya juga. Nah, di sini kita sudah ada 1 menit durationnya. Nah, memang karena di sini adalah simulasi, jadi kita untuk expect durationnya ini
kita tetap aja ya teman-teman di sini, kita ubah dulu menjadi 2 menit aja. Nah, oke. Nah, kemudian untuk real durationnya kita bisa langsung klik start aja. Nah, oke. Nah, di sini kalau misalkan memang ketika proses cuttingnya sudah selesai, kita bisa klik down ya teman-teman. Nah, oke. Maka statusnya menjadi finish. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa klik start lagi. Nah, oke, kalau sudah kita klik down. Nah, begitupun yang selanjutnya juga kita bisa klik start kemudian kita down. Nah, oke. Nah, jika sudah selesai semuanya, di sini kita bisa mengetahui ya teman-teman, mengetahui waktu sebenarnya dalam proses pembuatan order ini. Nah, oke, kita bisa klik mark as done aja di sini. Nah, oke, jika sudah selesai kita bisa klik confirm aja di sini. Nah, oke, maka di sini statusnya akan berubah menjadi done. Nah, dengan demikian proses manufacturing order sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke proses selanjutnya, yaitu yang dimana di dalam pertengahan proses produk FG966 Cable ini terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit, dan kondisi dari komponen produknya itu masih bisa digunakan, sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali, yang dimana pembongkaran kembali ini disebut unbuild. Yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Nah, oke, karena proses pembongkaran kembali ini bisa kita lakukan dengan cara unbuild. Nah, maka kita langsung saja di sini akan melakukan pembongkaran kembali dengan cara kita klik unbuild di sini. Nah, oke, karena tadi hanya 2 unit saja, maka kita ganti menjadi 2 unit. Nah, jika sudah, kita bisa klik unbuild di sini ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil melakukan unbuild-nya ya teman-teman, dengan kuantitinya 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan yang menjadi catatan itu adalah permintaan customer harus sesuai dengan pesanan awal, maka kita akan buat pesanan seperti awal. Nah, kita ke operation, nah kemudian kita ke manufacturing order, lalu kita buat yang baru dengan pemesanan yang awalnya ya teman-teman. Nah, oke, kita masukkan aja di sini nama produk yang sesuai dengan yang awal. Oke. Nah, di sini karena sesuai dengan pesanan yang awal ya teman-teman, maka di sini ada tabletop, table lamp, bolt, dan juga screw. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik confirm. Nah, oke. Berarti jika sudah seperti ini, maka tugas saya sebagai admin produksi telah selesai, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor. Oke, kita akan ke discuss lebih dulu. Kita akan cek supervisornya. Oke, validate. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asep Nur Fadilah dengan ID CP027. Saya di sini ingin mempresentasikan bagian saya, yaitu supervisor 1. Oke, di sini kita bisa lihat di diskus administrator telah mengecat saya untuk memberikan konfirmasi bahwa saya harus melakukan validate untuk WHMO 00182. Kemudian saya di sini akan pergi ke modul manufaktur, dan kita tempel. Oke, di sini teman-teman sudah terlihat WHMO 00182. Kita klik, kemudian kita mark down, kita apply. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi begitulah presentasi saya untuk tugas supervisor 1. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wika Cableto Tauruk dengan NIC CP116.
Kali ini saya berperan sebagai Supervisor 2 dengan job desk analisa report manufacturing order, yang dimana Supervisor 2 ini memiliki tugas yaitu melakukan kontrak terhadap karyawan dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya suatu perusahaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengambilan keputusan. Nah, di sini saya sudah login di akun Supervisor. Langsung saja kita klik discuss. Lalu pilih manufacturing. Setelah itu klik reporting. Lalu pilih manufacturing order sesuai job desk kita. Di sini terdapat diagram yang harus kita ubah menjadi tabel. Di sini kita klik measures atau pengukuran, lalu kita pilih atau kita centang ketiga quantity tersebut. Setelah itu klik tanda plus di total, lalu kita pilih produk. Setelah itu kita klik tanda plus di samping tabel top 5, pilih tanggal yang dijadwalkan dan juga harinya. Lalu data ini kita akan download. Setelah data sudah terdownload, di sini saya akan mengubah nama pencarian ini. Di sini kita klik favorit, lalu mengubahnya menjadi manufacturing order 04. Lalu kita centang yang klik share with all user. Setelah itu kita buka kembali data yang sudah kita download tadi. Nah, ini adalah data yang udah kita ubah ke dalam table. Di sini datanya sesuai dan sudah ada nama produk, kuantitas yang diproduksi dan kuantitas yang untuk diproduksi. Sesuai tanggal yang dijadwalkan melalui tanggal 26 April sampai ke 16 Mei. Di sini peran dari Supervisor 2 sudah selesai. Sekianlah hasil dari tugas kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pemaparan yang kurang jelas. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikianlah hasil dari tugas kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami skenario manufaktur. Terima kasih.